pagi, siang, malam, anjay, 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 Halo anjay, Bang anjay. Moses, Halo Bro Niko, ay. Masih ini kita ya, masih online recording masih nih Nik ya. online sementara ini, cuman nggak sabar untuk bisa menyapa teman-teman. Iya nih, kita nih, aduh semangat banget nih ya, karena kemarin-kemarin kayaknya udah Omikron udah mulai membaik dikit ya Nik ya. Iya, benar. Mungkin kalau Bener-bener. nggak lama lagi mungkin kita bisa take podcast di studio nih Bang. Aduh, gue udah pingin banget men. Gue udah pingin banget. Kenapa? Karena banyak hal yang udah gue baca, banyak hal yang udah gue riset, dan ada narasumber juga yang gokil di Maret ini udah kita siapin ya Nik ya. Iya ya, kita udah janjian sama beberapa orang yang rasanya nih menarik nih untuk kita ajak ngobrol. Yo. Tapi sebelum kita bocorkan semua, kita kita slow dulu nih. Trending topiknya apa sih di awal Maret ini menurut lo nih? Awal Maret ini ya, sebenarnya ini gua kan lagi main saham ya, Nah, lagi invest lah ya, nggak bilang main, lagi uh, invest saham di batu bara gitu kan. Terus Wih, memang dari gila. dari tahun lalu Hmm, ternyata belakangan itu gila Pak, harga batu gila bara banget sih. dan ternyata termasuk juga energi ya, termasuk juga minyak ya, Ya, itu ya, lagi ya. naik banget gitu. Nah ini memang penyebabnya tidak lain tidak bukan adalah konflik yang ada di antara Ukraina dan Rusia, bro. Tapi sebelum ke sana, gue juga mau nyampein berita bahagia nih. Apa Gue tuh kan bang? investasi di emas, ya kan. Iya, Kemarin ketika kebijakan The Fed terjadi, udah kayaknya nyesel banget gue investasi emas. Tapi hari ini harga emas ya lumayan tinggi ya, karena tadi ya sebenarnya bukan kita senang ada perang, enggak, kita juga sedih banget atas perang ini, cuman benar-benar dari sisi investasi kita ngelihatnya kenaikan harga emas juga cukup signifikan loh Nick, dan ini betul. sebagai studi yang baik, maksud gue studi ibaratnya secara financial study ya, maksud gue bahwa ini ada hubungan entah berbanding lurus entah berbanding terbalik ya gue nggak tahu, tapi ada impact ke arah sana juga, harga batu bara, emas ya kan. Kemudian oil kalau nggak salah juga naiknya signifikan ya Nick ya. Lumayan Pak, hari ini batu bara itu per metric tonnya udah sampai ke angka $400. Udah nggak wajar Wow, sih, udah wow, nggak wow, wajar wow, wow. banget karena biasanya tuh dulu bahkan sebelum pandemi mungkin di $50, $60. Ya, Kemudian kemarin ya, pada saat pandemi COVID, supply chain kan terganggu, ya. orang pada nurunin kapasitas produksi. Nah, begitu 2021 udah mulai recover, orang mau naikin produksi, kebutuhan batu bara tiba-tiba naik. Nah, ini juga mendorong batu bara harganya naik sampai ke angka $200. Nah, tapi itu nggak lama turun lagi tuh kan, $150 Mhm. menuju ya kembali mungkin dia ke level normal. Nah, ternyata ini nggak wajarnya bisa sampai ke $300, $400 nih, karena ya nanti kita coba bahas lebih detail ya Bang. Kenapa Ya, sih kok ya. bisa nih harga energi di dunia ini naik gitu ya? Apakah memang karena penyebabnya si Rusia dan Ukraina ini yang ya kita juga nggak pengen sebenarnya ya ada Iya, perperangan, cuman kita pengen bahas nih sebenarnya kenapa sih impact-nya dari ketegangan dua negara ini sampai ke Indonesia juga Bang. betul, betul. Karena tadi juga termasuk yang lo bilang sih bro. Jadi oil price juga sudah tidak di angka wajar ya kan. Sudah di atas $100 per barel ke atas kalau nggak salah. Gue lupa lah berapa Betul. angkanya. Dan kalau menurut lo nih ya, kita sebelum buka ke arah sananya, lo ada recap nggak atas kenapa sebenarnya yang terjadinya gimana sih? Walaupun udah banyak podcast ya yang ngebahas ini, tapi gue pengen denger dulu nih dari sisi lo sebagai BD ya kan, anjay. Gue Kita juga nih apa gimana nih? Gimana kita nih, Nick? Kan bukan ahli biasanya sejarah ya Bang oh, ya. Kita bukan ahli bukan. Kita sejarah. disclaimer dulu ya. Kita bukan ahli Ya, sejarah. Yang kedua, kita bukan ahli hubungan internasional, ya dong. itu. Tapi kita kalau hubungan internal kita oke lah. Internal ya, bukan Internal. internasional. Domestik ya Bang, domestik. Domestik. Domestiknya juga cuma sunter kembang doang gitu kan. Kita nggak banyak ya kan. Ya jadi kita disclaimer dulu untuk pendengar podcast kotak masuk. Gue sama Niko backgroundnya nggak ada hubungan internasional, nggak ada sejarah, kita nggak ada juga background politik ya Nick ya, nggak punya Betul. ilmu politik, nggak punya ilmu kenegaraan juga, tapi gue sama Niko kayaknya kita cuma ngomong dari sisi analisa simple aja, sama mungkin dari sisi keuangan beberapa hasil riset atau asumsi yang akan kita coba bedah ya Nick ya. Ya ini hanya ngasih konteks aja sih, background ya. Nanti sebenarnya Hmm. porsi lebih banyak adalah impact-nya antara konflik Rusia dan Ukraina ke global financial
sistem sama ekosistemnya. Tapi mungkin sedikit konteks aja gitu. Ini yang gue pelajari, ada beberapa sumber, ada dari National Geographic, ada dari World Economic Forum. Jadi memang sebenarnya Rusia sama Ukraina ini kan dulu kan satu area ya Bang ya, satu area kekuasaan di bawah Uni Soviet lah, itu yang gue pahami ya. Dan pada saat terjadinya Perang Dunia Kedua, lanjut kepada Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet, itu memang Ukraina dan Rusia ini ada di satu kawasan, satu pemerintahan lah gitu. Dan namanya pemerintahan kan sama ya, di mana-mana orang itu kan ingin rasa memiliki gitu ya, tinggi gitu Bang, rasa memilikinya kan. Jadi ketika lo misalnya ada bagian dari diri lo yang lepas, itu lo merasa ada sesuatu dari diri lo yang hilang, yang padahal dulu tuh lo kontrol banget. Kayak mantan ya berarti ya? Kayak mantan. Tergantung Bang, Tapi ini mantannya memberikan kenangan indah atau kenangan buruk nih. kayaknya indah tapi dikira bisa lanjut deh, kayaknya enggak gitu loh ya. Iya gitu. Jadi tapi pada dasarnya semua negara tuh kan ingin berdaulat atas seluruh daerah yang memang menjadi tanggung jawabnya ya, termasuk Indonesia gitu kan. Ingin satu kesatuannya tuh kokoh lah gitu kan. Betul, Nah, betul. pada tahun 1991 Uni Soviet itu pecah gitu ya. Pecah, dan akhirnya muncullah ada Rusia dan juga negara-negara pecahan Uni Soviet, termasuk juga adalah si Ukraina ini. Yang mana Ukraina ini sebenarnya dia tuh ada kayak dua kubu gitu Bang, ada kubu timur sama kubu barat. Ini Get it. berhubungan sama geografisnya juga. Jadi kalau Ya, timur ya. itu lebih berbatasan sama Rusia, barat Rusia. itu sama Eropa gitu. Oh, Jadi oke. memang Utaranya dia, kalau nggak salah Belarusia ya, utaranya si Ukraina ya. iya. Oke. Nah, jadi karena timurnya ini Rusia dan baratnya ini Eropa, jadi seolah-olah memang ada dua dalam tanda kutip kubu gitu ya. Gue nggak bilang kubu lah, cuman ada dua fokus yang mana tergantung sekarang siapa yang memegang puncak kepemimpinan nih. Jadi Ukraina lebih pro Rusia atau Ukraina lebih pro yang selain Rusia, which is adalah Eropa atau selainnya gitu ya. Oke. Nah, selama ini itu Rusia selalu berusaha gimana caranya Ukraina ini bisa tetap mendukung Rusia lah gitu ya. Karena Rusia ini kan luas ya. Ya, negara yang luas itu kan pasti dia harus berhati-hati lah menjaga wilayahnya, karena dia berbatasan dengan Cina, berbatasan juga dengan Jepang, berbatasan juga dengan Eropa, termasuk juga Ukraina. Nah, kalau dia misalnya bisa menjaga keutuhan atau misalnya kekompakan dengan negara di sekitarnya, tenang hidup. Karena sebenarnya gue ngerasa Bang, kita ini juga nggak terlalu jauh loh Bang jaraknya dari Perang Dunia Kedua gitu. Jadi mungkin masih ada kayak background atau perasaan gue mesti hati-hati nih gitu. Jangan sampai nanti gue diserang gitu kan. Baik itu secara ekonomi ataupun secara Insecure, fisik. bahasa sekarang gue agak anxiety, Iya, jadi insecure gitu ya. dia ada rasa insecure dan dia tuh pengen kelola gitu. Gue nggak pengen rasa insecure. Nah, makanya dia berusaha si Ukraina ini untuk dia coba, lu pro ke gue dong gitu. Nah, kemudian berlanjut ya dengan adanya pemilihan presiden yang baru kemarin, itu nama presidennya si Ukraina, sebentar ya, gue takut salah nyebut karena ini bahasa ini nih. Atau enggak kalau salah sebut nggak apa-apa Nick. Yang penting yang gue tahu dia tuh ada entertainnya juga, ada background entertainnya juga, dan dia juga kalau nggak salah dari sipil gitu ya. Iya nggak sih? Betul, dia mantan aktor dan komedian sebenarnya. Di Zelensky ya, gue namanya ini si Volodymyr Zelensky. Nah, jadi dia itu mulai menunjukkan gerakan untuk mendapatkan support dari NATO. Nah, NATO ini adalah negara-negara Eropa dan Amerika yang menyepakati bahwa kita udah nggak mau lagi ada perang dunia lagi nih. Itu. Jadi kita bersatu. Nanti kalau misalnya ada serangan dari luar anggota NATO, jadi NATO itu ada 28 negara Eropa dan 2 negara Amerika Utara, itu saling bekerja sama, saling menjaga kedamaian. Nah, kalau ada yang mau nyerang, kita sama-sama saling bantu. Nah, salah satu anggota dari NATO adalah Ukraina, dan Rusia itu di luar dari NATO gitu. Jadi Rusia ini dia agak ngerasa insecure nih, wah si presiden yang baru ini, si Volodymyr Zelensky ini,
dia lebih berpihak ke NATO nih dan Eropa dibandingkan ke gua. Sementara Cina udah makin kuat. Jepang itu lebih berpihak ke Amerika gitu. Jadi dia ngerasa udah mulai insecure sehingga akhirnya adalah dia mulai menunjukkan gerakan lah, intinya gitulah. Kurang lebih seperti itu sih Bang, secara konteks ya. Kenapa akhirnya muncul ketegangan antara dua negara ini gitu. Ya, dan ini menurut gue juga sesuatu hal yang bertubi-tubi ya. Kita belum selesai di masalah corona, tiba-tiba ada peperangan. Betul. Ya kan. Walaupun kita tahu juga masih ada peperangan nggak cuma di Rusia sama di Ukraina, tapi ada di Palestina juga masih perang. Di negara-negara kayak Afghanistan juga sekarang ketika Taliban ambil alih juga masih ada mungkin konflik lah ya kalau kita bilang ya. Jadi betul. Kita mau coba ngasih ke pendengar podcast Kotak Masuk ini adalah impact dari peperangan. Mau dimanapun itu gitu ya Nick ya. Yeah. Mau dimanapun itu, tapi kita coba lihat dari sisi Rusia juga. Sebenarnya akan seperti apa sih dari sisi ekonomi nih menurut gue ini Nick, lebih enak kita bahasnya. Ya, Karena betul. kita ya sedikit-sedikit ngerti-ngerti dikit lah ya, ngerti dikit ya kan. Nah, gue kalau gue mau ngasih pandangan gini nih, yang tadi lo bilang kita ngomongin mantan lah ya, lebih enak nih biar lebih santai ya kan. Misal nih ya kan, udah mantan nih, pertamanya pacaran kan namanya Uni Soviet gitu kan. Yeah. Terus tiba-tiba Uni Soviet runtuh ya kan, terus ada Ukraina, ada Belarus yang dekat-dekat situ yang udah merdeka lah ya. Dan sebenarnya netral kan sebelum ada NATO ini masuk atau nggak sudah berperan itu kan daerah itu netral banget. Dan menurut gue Ukraina itu udah Uzbek aja gue nih gara-gara UU semua nih. Kayaknya agak-agak susah gitu kan. Intinya gini, kalau menurut gue Ukraina itu punya kelebihan dari sisi dia punya produksi gandum terbesar juga, ya kan, salah satu terbesar gandum dari Ukraina sama pembangkit listrik tenaga nuklir. Karena kalau nggak salah tuh Chernobyl tuh di situ. Nah, jadi Ukraina nih sebagai negara yang menurut gue cukup strategis di yang tadi lo bilang ya barat sama timur ya, dan Kiev itu yang lagi diserang cukup besar itu memang dekat banget sama pembangkit listrik tenaga nuklirnya yang paling besar. Dan per hari ini yang gue dengar juga 2 pembangkit listrik tenaga nuklir sudah diduduki lah ya oleh operasi militer ya, kita bilang bukan perang lah sebenarnya, Putin tuh nggak pernah nyebut perang, tapi spesial operasi militer ya kan. Ya terserah lah mau diomongin kayak gimana, yang penting ada dor-doran meledak gitu ya. Jadi kalau gue cuma mau ngebahas gini, namanya juga mantan dan kita lagi bertengkar nih, dan gue mau ngambil analogi kita kayak tawuran sebenarnya. Tawuran itu pasti akan menyebabkan kerugian dari dua belah pihak. Nggak ada yang untung sebenarnya men di dalam perperangan, pertikaian, berantem, kecuali tinju Holy Wing kemarin. Nah itu beda tuh. Tinju Holy Wing kemarin antara Vicky Prasetyo dan Aldi Taher itu cukup trending minggu kemarin, dan gue sangat terkesan sih sebenarnya, sedikit aja intermezzo biar kita nggak terlalu serius ya. Lo tahu nih, lo nonton nggak sih pertandingannya? Gue ngikutin ini aja beritanya aja di Beritanya Instagram kan. sama Nah, Twitter. kalau gue ngeriset jumlah viewersnya setiap pertandingan, gue ngeriset nih. Lo bayangin, ketika Aldi Taher lawan Vicky Prasetyo itu total viewer live di YouTube-nya itu 80.000 men. Nah, ketika Salam dari Binjai ngelawan juara PON Muay Thai kita itu, lo tahu berapa viewers live-nya? 330.000 bro. Gokil nggak lo? Itu tapi pertikaian atau pertempuran yang menurut gue lo kalah dapat uang atau nggak dapat benefit juga ya kan, sosial media lo naik gitu ya kan, lo menang ya lo dapat hadiah gitu loh, itu kan the both side gitu ya. Tapi kalau yang sekarang ini menurut gue war of impact-nya ya, ini gue kalau ngambil dari alux.com ya, itu yang paling parah sih ini menurut gue dari peperangan itu, yang paling parah adalah human cost. Sebenarnya manusia itu nggak bisa kita kasih angka ya, manusia itu nggak punya angkanya. Jadi soalnya harga diri lo, harga badan lo itu nggak ada angkanya sebenarnya. Tapi di alux.com ini bilang paling besar itu adalah human cost. Kenapa? Karena human cost itu menjadi hidden cost. Ketika misal nih gue berperang, gue jadi prajurit, gue meninggal gitu kan dalam peperangan itu kan. Nah, gue meninggal otomatis rumah gue kan nggak ada yang bisa jadi tulang punggung lagi gitu kan. Betul. Dan itu kan nggak bisa dihitung secara keuangan. Beda kalau lo misalnya
si Rusia nih ngirim bom nih atau apa sih kemarin misil lah ya, ngancurin bangunan misalnya gitu ya. Ya, Bangunan kan bisa lo hitung, oh bangunan depresiasinya aja capeknya sekian sekian sekian. Bisa lo hitung kan bro, renovasinya sekian. Jadi kan bisa bisa kelihatan. Tapi kalau human cost itu nggak bisa gitu loh. Jadi dari Alex.com itu war impact yang paling sebenarnya berimpact tuh di human man. Nah, nanti sampai kita akan gue ngebahas cost of war-nya sendiri. Impact-nya itu tuh luas banget, bro. Selain human ya, ya. Karena dia bilang gini, ada 4 sih yang dia bilang. Satu, inflasi. Yang paling jadi inflasinya gini. Gue baru sadar juga ternyata kayak lu belanja alat perang, alat pengamanan negara segala macam itu nggak murah, men. Gila nggak murah betul. banget. Nggak murah banget. Dan itu akan menyebabkan ketika lu jalanin, sebenarnya kalau untuk pengamanan biasa sih ya, teritori pengamanan doang, ya itu sah-sah aja negara punya itu gitu loh ya. Anggarannya beberapa ya lo sah-sah aja menjaga perbatasan lo, menjaga apa tatanan negara segala macam ketertiban ya itu sah-sah aja. Tapi kalau sampai perang, impact ke inflasinya cukup besar dan inflasinya ini untuk pendengar kota masuk bukan kayak inflasi. Oh ya setiap tahun kita naik nih gaji kita inflasi nggak kayak gitu. Karena perang itu ada namanya hyperinflation. Nah, hyperinflation jadi itu lo kayak ya harga barang lu tuh langsung nggak wajar semua yang tadi kita bilang kan. Kalau batu Betul. bara naik, oil naik, ya harga-harga kebutuhan pokok lo, harga transportasi lo kan jadi gila-gilaan kan. Nah, itu yang pertama dari hyperinflation. Kedua, yang tadi Nico udah sebutin di awal, unstable oil price. Jadi oil price itu ketika lo unstable, lo kan nggak bisa panjer nih, oh gue mau budget berapa ya kan buat transportasi gue. Karena setiap hari itu bisa berubah dan harganya semakin nggak wajar. Yang ketiga, national debt, ya udah pasti dong. Lo Ya, hyperinflation, oil price lo nggak bisa lo taker berapa ya kan, national debt lo makin gede. Dan yang keempat yang paling gue baru tahu sih, Nick, ternyata tuh cost of war itu yang paling parah tuh secara psikis, men. Cost secara psikis orang yang ada di Ukraina dan termasuk di Rusia ya, itu akan ya, impact-nya gede banget, men. Karena ketika psychology kalau kena, ibaratnya kayak kemarin kita dibahaskan di podcast kotak masuk sebelumnya kan tentang perilaku manusia ya, ibaratnya kita secara pikiran, mindset gitu ya. Lo bayangin ketika hidup normal kita aja ya, ketika ada sultan-sultan, masalah flexing, masalah korupsi, kita aja udah stres ya kan. Lo ya, bayangin ketika negara lo keserang gitu loh. Jadi secara psikologi itu tuh nggak bisa cepet untuk recovery gitu. Kalau dibilang mental lo kena ya bener-bener kena lah, men. Lu perang gitu loh, maksud gue. um, ini gue juga sedih banget sih dengernya, kayak lo ketika udah perang gitu ya, udah inflasi parah, lu nggak bisa makan lah ibaratnya kan, lu nggak mungkin kerja kan. Ya kita lagi perang nih, kita WFO WFA ya, nggak gitu dong nih. Nggak gitu pasti dong. trauma juga sih Bang ya. Wah iya dong, men. Gila lu nggak bisa apa secara normal banget lah menurut gue. Dan gue memang belum pernah ngerasain perang, tapi ketika gue coba digging aja ya, bahasa zaman sekarang itu digging ya. Anjing gue pinter banget jadi ini. Enggak lah, jadi ibaratnya gue gini. Gue cuma ngomong ya, untuk pendengar podcast Kotak Masuk, lo coba ambil 4 titik ini aja. Satu, inflasi, hyperinflation. Kedua, unstable oil price atau harga-harga yang lain gak jadi stabil, makin kacau. Terus tuh karena semuanya makin kacau, hutang lo bertambah, habis hutang lo bertambah, mental lo kena, udah itu udah parah banget kan cost of war. Dan ini dia udah ngeriset dari perang Inggris atau perang Amerika kemarin ataupun perang dunia ini ya. Ini Ya, empat impact ini pasti ada. Dan yang paling parah adalah Amerika itu, men. Lo bayangin negara sekuat itu aja. Dia kan perang mulu ya, men. Kalau dilihat ya, invasi kemana lebih. Rusia tuh nggak terlalu banyak sejarah peperangan ya sebenarnya kalau gue lihat ya. ya. Tapi Amerika itu tuh sampai yang konflik Afghanistan kemarin, kalau nggak salah 18 tahun mereka perang, men, di sono, men. Itu ruginya udah gila-gilaan, lo bayangin. Hmm. Tapi kalau menurut gue nih, ya kan, bukan kemana-mana. Ada yang diuntungkan nih, adalah produsen senjata, Alat perang. amunisi, alat perang itu sangat diuntungkan. Sebenarnya sangat diuntungkan di sini ya. Cuman gue sih ya agak ke sana lah. Tapi gue cuma mau ngasih satu kesimpulan simpel aja dari gue. Pokoknya cost of war itu yang gue catat di sini ada 4: hyperinflation, unstable oil price atau harga-harga yang bahan baku itu nggak stabil. Lo jadi ngutang gara-gara itu, terus lo mental lo kena. Itu sini kalau gue 4
ya. Dan lo menurut lo gimana? Lo bisa tambahin atau lo lengkapin kan dari 4 ini, men? Iya, tambahan dari gua sih konflik ya atau ketegangan ini akhirnya kan memicu simpati ya Bang ya, memicu simpati dari kita di Indonesia ataupun di negara lain dan salah satunya adalah pemberlakuan sanksi nih gitu, pemberlakuan sanksi untuk Rusia gitu. Jadi yang biasanya kita ada transaksi pembelian komoditi akhirnya ada sanksi kan, di ban. Itu kan yang menjadi pemicu kenapa harga minyak itu naik gitu kan. Gue juga tadi sambil lihat-lihat kenapa sih kok bisa sampai naik. Ternyata gue juga baru tahu ternyata Rusia itu adalah produsen untuk minyak nomor 2 setelah US Oke. gitu. Dan Gede juga ya. dan penghasil gas alam nomor 2 di dunia. Jadi memang Rusia ini secara posisi strategis di dunia tuh cukup kuat, pemegang komoditinya juga gede gitu. Ditambah tadi yang lu sampaikan masalah gandum, itu juga gede juga. Ternyata dia bersama dengan Ukraina itu sudah mengkontribusi 30% supply gandum di seluruh dunia gitu ya. Itu yang bikin harganya naik. Nah, itu awalnya ya karena tadi itu ada simpati, kemudian ya negara-negara juga bilang ya udah kita berikan sanksi untuk transaksi dengan Rusia yang akhirnya impact ke kita juga gitu. Nah, spesifik di Indonesia tadi gue sempat baca juga itu impact-nya adalah kita juga ngimpor gandum gitu ya. Kita ngimpor gandum termasuk dari Ukraina dan gandum itu berhubungan sama stan, Bro. Wah, anjir, serius loh. Iya. Oh ya, kita nggak ada pertanian gandum ya di Indonesia ya? Nggak Ada, tapi ada. mungkin kecil kali ya. Iya. Jadi impact-nya adalah bisa jadi kalau ini berkepanjangan harga mie instan akan naik dan yang akan Anjir, terdampak harga adalah Indomie. harga Indomie akan naik dan terdampak juga adalah ini kan makanan ini kan cukup dekat ya sama kalangan masyarakat menengah ke bawah ya. Nah, mereka Ya, betul, akhirnya betul. harus spending lebih banyak plus juga minyak sekarang lagi ada kelangkaan gitu karena harganya naik sementara pemerintah maunya pemberlakuan normal 14.000. Nah, itu juga menjadi impact-nya ke kita juga ke Indonesia. Kemudian juga ya di samping itu sebenarnya nggak gitu banyak lagi sih Bang. Kita lebih ke tadi ya impor BBM jadi lebih mahal, kemudian impor gandum lebih mahal, akibatnya daya beli masyarakat berpotensi menurun. Itu sih itu impact negatif. Tapi ada juga impact positif ya yang sebenarnya kita nggak harapkan ya ini mungkin hanya temporary aja. Itu adalah harga CPO dunia naik, harga batubara naik, which is Indonesia salah satu eksportir kelapa sawit, ya minyak kelapa sawit dan juga batubara yang terbesar di dunia. Jadi pemerintah juga dalam hal ini pemerintah harus menjamin kelangsungan hidup masyarakat ya, maksudnya mempertahankan daya beli masyarakat. Jadi pajak dari penjualan CPO dan batubara itu mereka dapat tambahan dan itu bisa digunakan untuk mensubsidi tadi itu kayak mensubsidi listrik, mensubsidi BBM yang untuk yang BBM subsidi ya, tapi kalau non subsidi sih udah terbang lah itu, to the moon lah itu, udah nggak bisa dikontrol gitu. Jadi kita ada plus ada minus lah. Jadi mungkin moga-moga sih nggak terlalu lama lah kondisi ini Bang. Gitu Bang paling dari gue. Karena gini men, gue juga agak sedih juga di sisi Rusia sebenarnya. Yang tadi lo bilang kan dia kan sebagai produsen gas lah, gas juga dia terbesar loh nih. Ya, Gas nomor 2. sama Ya. nomor 2 ya, karena gas itu yang sebenarnya disuplai ke Eropa kayak Inggris, Prancis yang sebelah barat lah ya, nih kayak Eropa Betul. yang gede lah ya ibaratnya. Itu mereka juga takut karena kalau ini musim dingin yang makan panjang gitu ya, mereka nggak dapat suplai gas dari Rusia ya Eropa akan kedinginan lah ibaratnya seperti itu. Dan ini juga sebenarnya dari masyarakat Rusia juga gue udah ngeliat kemarin di beberapa sumber gitu ya di YouTube, mereka udah kesulitan narik uang cash nih di Rusia ya. Jadi karena kan stok market mereka kan tutup, ya kan. Terus perbankan mereka juga lagi kesulitan karena semua orang di Rusia juga panik gitu loh. Karena ini kan kita ngomongin kan perilaku ya. Ini gue juga sangat-sangat gue tekanin juga di podcast Kotak Masuk. Perilaku orang ketika mengelola finansialnya ini sangat terimpact ketika perang, men. Lo ketika perang, baik itu Ukraina sama Rusia, itu semuanya panik ke ATM, men. Narik duit.
Nah, Betul. bahayanya ketika lu narik duit bersamaan, itu kan bank langsung bingung kan. Anjrit gue gimana Duitnya nih? nggak ada di bank soalnya. Karena duit tidak ada di bank dan lu gini lah, gini kalau kita simpelnya kan kalau lu narik duit semakin banyak, bank kan akan bingung kan karena kan dia kan muterin di kredit juga kan, Nik. Betul, Itu di kan pinjaman. Ya, di pinjaman kan. Jadi kan nanti kan kenapa akan terjadi hyperinflation dari dua sisi negara ini adalah uangnya udah habis, makanya dia ngeprint lagi kan. Lo ngeprint uang, betul. inflasi lo makin tinggi. Anjir, makin pinter gue nih. Ngomong gue udah kayak, aduh keren banget sih. Tapi gini. Gue bukannya makin seneng. Enggak. Cuman gue menyadarkan juga ketika kita panik, semua bisa kita lakukan, men. Itu gue juga belajar banget dari sisi ini. Harus punya uang cash yang lo nggak usah ke ATM gitu loh. Ketika apapun yang terjadi, lo udah punya apa ibaratnya safety money lah untuk lo bertahan hidup gitu ya. Betul. Salah Dan satunya adalah yang instrumen ya, tadi itu, lo itu tadi Bang, emas. Sekarang emas lagi jadi inceran karena itu menjadi istilahnya safe haven aset tuh. Jadi dengan adanya kondisi seperti ini, harga emas cukup stabil naik, ya lu anytime lu bisa carikan jadi uang gitu. ya. Dan sebelum kepotong sama eh, beberapa hal nih yang gue coba tekanin juga di teman-teman kotak masuk, eh, sebenarnya udah kelihatan ya peperangan itu tuh nggak ada untungnya sebenarnya. Ya tadi yang Niko bilang sama gue bilang terkait harga naik segala macam, emas naik bla bla bla. Lo lihat deh orang-orang di Ukraina, di Rusia juga sebenarnya udah nggak suka sama perang ini kan, Nik? Ya kan? Betul, Nggak zaman lagi lah gitu loh maksud gue. Tapi ketika sanksi ekonomi turun juga sebenarnya tidak langsung berimpact akan stop perang gitu. Tapi Putin juga kemarin gue lihat di satu YouTube yang baru dipublish gitu ya. Dia cuma bilang ya ketika saat Ukraina masuk ke NATO dan nanti ada misilnya NATO di situ atau pertahanan NATO di situ kan udah deket banget sama Rusia kan, dia merasa insecure. Dan menurut gue si Putin ngomong gini, men, kalau gue yang naro misil yang lo inget gak Kuba krisis Kuba. ya, Nah, krisis Kuba itu adalah si Kuba pingin ibaratnya yaudah Rusia lu join aja di Kuba ini, padahal kan haknya Kuba kan. Kalau betul. si Rusia ikut sama Kuba gitu ibaratnya sama ya kayak Ukraina ikut sama NATO nih, si si Amerika langsung insecure kan, mak dekat kali dia ya kan. Kalau dia join sama Kuba sebenarnya dia ada juga bilang lah gue juga pernah kok ngelakuin itu dan semua orang nggak protes, sekarang kenapa lo ikut-ikutan ini ya. Jadi kayak nah lo ngapain sekarang gantian mau invasi Ukraina gitu kan, ibaratnya NATO mau ke Ukraina. Jadi aduh menurut gue nih agak-agak complicated, gue juga kurang paham antara leader-leader ini ya sama perhimpunannya mereka. Cuman kenapa nggak netral-netral aja sih, slow-slow aja gitu loh, karena impact dari corona tuh belum selesai. Ekonomi yang atas impact corona ini tuh gede banget nih. Jadi Betul. gue sih mikirnya untuk kita ya dan Indonesia juga, uh, ya lu mempertahankan negara ya benar, cuman lu harus lihat dari berbagai sisi. Karena gini, andaikan ya kita coba berandai-andai nih kayak biaya perang ya. Ini ada satu teori juga nih. Hmm. Andaikan biaya perang itu dikonversi ke biaya edukasi nih, itu yang kata perang Amerika Afghanistan ya, itu bisa menghidupkan satu budget edukasi dalam berapa puluh tahun gitu nih. Jadi mereka perang setahun itu bisa buat berapa puluh tahun biaya Ya, edukasinya mereka gitu loh. Jadi kayak ya saking sayang gedenya aja ya. gitu. Saking gedenya. Dan lu tahu kalau misalnya lu di Amerika atau di negara-negara maju kan lu terlilit hutang di biaya pendidikan lo kan, tuition fee kalau nggak salah ya, atau Hmm. kredit biaya pendidikan tuh kan mahal banget kan di sana kan, untuk university, untuk college gitu kan. Lo bayangin mereka semua bisa gratis satu negara kalau nggak perang gitu loh Nick. Sayang Iya, kan? ya, benar. Gitu sih, men. Ya, Anjir. moga-moga bisa cepat selesai lah, cepat mereda. Kemudian Mm-mm. ya kondisi sudah, ya tadi ya, maksudnya kita lagi mau recover dari COVID, terus aduh ternyata ada hal seperti ini, memperpanjang waktu untuk kita harus bersabar gitu ya. Moga-moga bisa cepat selesai, terus kita fokuslah pada hal-hal lain gitu yang sifatnya untuk kebaikan umat manusia ya. Misalnya yuk kita pikirin lagi nih tentang gas efek rumah kaca di bumi untuk menurunkan global warming. Mending kita fokus ke sana gitu loh sekarang,
untuk kebaikan bersama, udah lagi bukan kepentingan satu negara doang gitu kan. Masih ada hal lain yang harus diperhatikan gitu loh. Ya, karena Elon Musk sudah prediksi 2100 kan bumi chaos ya, Nick ya. Iya, Dan kemarin kan arahnya ke sana tuh. gue kirim sama lo kan overpopulation itu kan juga teori overpopulation kan ngeri banget kan. Iya. Jadi gue sih juga akan lebih kita akan ngasih beberapa topik ke podcast teman-teman podcast Kotak Masuk, dampak-dampak dari overpopulation, dampak-dampak dari kayak lo kalau nggak concern sama lingkungan juga akan seperti apa dari sisi ekonomi, karena menurut gue lo punya uang sih bisa, tapi ketika perang lo mau makan di mana? McD juga tutup ya kan. Terus lo juga mau Indomie juga mahal, nanti roti juga mahal ya kan. Karena ya Betul. tadi kita juga ketika perut, udah ngomongin perut ya, itu udah paling parah sih men. Dan jangan sampailah berkepanjangan lah, cukup lah. Ya. Slow dulu, nonton ini aja lah, Tata Pemersatu Bangsa gitu loh. Slow aja, nggak usah yang galak-galak dulu gitu loh. Dan mungkin ini gue menyepelekan, tapi enggak ke arah sana. Cuman please lah, kita masih manusia yang rentan ya, dengan penyakit, dengan bersin aja udah marah-marah kan semua orang kan. Jadi closing statement dari gue, perang nggak ada gunanya lah, nggak ada gunanya. Iya. Kalau Damai kita aja. mau berlomba tuh berlombalah pada hal yang kebaikan lah gitu sifatnya kan. Iya. Gila, Sultan Niko. Oke Nick, kayak Oke, gitu aja dari kita ya. thank Teman-teman you Bang podcast Masuk, Moses. thank you. Peace, love, and gaul. Stay safe Anjay. teman-teman pendengar Stay podcast Kotak safe. Masuk. Sampai ketemu di episode berikutnya ya Bang ya. Thank you. Thank See you. you. Thank you.